Tidak ada angin, tidak ada hujan, namun tiba-tiba petir menggelegar. Ya, seperti itulah publik dibuat terkejut dan terhenyak manakala mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, kabar yang membuat publik tercengang datang dari grup musik Sabian Gambus, di mana personil pemain keyboardnya yaitu Ayus digugat cerai sang istri Riri Fairuz ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun, yang membuat publik serta netizen menjadi heboh adalah kabar dugaan perselingkuhan antara Ayus, sang pemain keyboard grup musik Sabian Gambus, dengan vokalisnya, yaitu Nisa Sabian. Sang adik dari istri Ayus Sabian pun akhirnya sedikit memberikan keterangan di depan media perihal yang menimpa pada kakak kandungnya, Riri Fairuz, yang menggugat cerai suaminya. Sang adik ipar dari Ayus Sabian membenarkan jika kakak kandungnya telah menggugat cerai suaminya pada bulan Januari 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dikatakan oleh adik kandung dari istri Ayus Sabian bahwa sang kakak telah memendam masalah dalam rumah tangganya selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun itulah sang kakak tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saudara-saudaranya dan juga orang tuanya. Namun sekuat-kuatnya hati manusia tetap memiliki batas kesabaran. Tak mampu lagi menahan masalah rumah tangganya dengan Ayus Sabian, maka seperti inilah pernyataan selengkapnya tentang adanya dugaan perselingkuhan antara Ayus Sabian dan Nisa Sabian sehingga Riri Fairuz menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Teman-teman media semua yang sudah mensupport kakak saya atas beredarnya berita di luar sana, saya adik kandung Kak Eri dan ingin mengklarifikasi masalah ini. Baik, ada yang ditanyakan? Apa yang harus diklarifikasi mungkin dari pihak keluarga pertama, Mbak? Ya, benar. Tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang pertamanya. Untuk isu yang beredar perihal memang ada hubungan dengan vokalis tersebut, apakah memang benar atau seperti apa? Ya, teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Benar nggak udah 2 tahun ini sebenarnya, dan akhirnya kenapa baru sekarang gitu, Mbak, kalau memang sudah 2 tahun? Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu, karena kakak saya cukup sabar. Apa karena memang pertimbangan juga memang sudah ada anak mungkin? Iya, mungkin karena pertimbangan karena anak kayak gitu, dan orang tidak bercerita sama orang tua, kan kita juga semua kaget gitu. Dikatakan oleh sang adik bahwa kakaknya sebenarnya tidak mau mempublikasikan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun, melihat apa yang dialami oleh sang kakak tercinta selama menjalani rumah tangganya bersama dengan Ayus Sabian, ada perasaan tidak terima jika salah satu anggota keluarganya diperlakukan seperti itu. Dikatakan oleh Tia bahwa selama 2 tahun inilah sang kakak kandungnya Riri Fairuz memendam dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan Nisa Sabian. Maka ketika hati sudah tidak bisa menerima dugaan pengkhianatan cinta serta adanya dugaan pelakor dalam rumah tangganya, gugatan cerailah menjadi puncak kesabarannya selama 2 tahun belakangan ini. Dan setelah resmi menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Riri Fairuz, istri dari Ayus Sabian, kini tidak tinggal bersama dan memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu, cuman kita semua yang gerak kak gitu. Nah, mungkin kita sebagai saudaranya mensupport seperti itu. Ada pernyataan 2 tahun sudah menutupi aib, itu seperti apa? Itu bukan perihal saya. Artinya udah beberapa kali memergoki mungkin. Itu bukan ranah saya. Bisa ditanyakan ke pihak yang bersangkutan. Bertemu dengan pihak vokalis itu belum sih, Mbak? Semua sudah dibicarakan secara keluargaan. Mbak, jadi kalau Tapi kan komunikasi tadi sama Nisa gimana? Nisa ada respon nggak sih atas tersebarnya berita ini? Jika Mbak ingin tahu berita selanjutnya atau ingin menanyakan, silakan bicara dengan yang Berarti pihak kakak nggak bersangkutan. berkomunikasi langsung sama Nisa? Semua sudah bicara dengan kekeluargaan, Mbak.
Mbak, Itu aja. kan katanya memang sudah berpisah rumah katanya dengan suami itu sejak kapan ya Mbak? Kakak saya memang sudah tinggal di rumah orang tua saya sejak menggugat perceraian itu. Itu Per kapan digugat? Ya gugat 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Iya, Januari. iya. Kakak pribadi mengenal nggak sih Nisa seperti apa orangnya? Ya, nanti bisa bicara dengan Nisanya aja langsung. Untuk kondisi Kak Riri sekarang seperti apa Kak? Kakak saya baik-baik saja dan masih shock dengan berita ini karena memang kakak saya menyembunyikan ini selama 2 tahun dan tidak menyebarluaskan dan tidak sangka gitu. Nggak nyangka bakal viral. Respon Iseng. dari ayah sendiri apa sih Kak? Nanti silakan bicara dengan selanjutnya dengan orang yang bersangkutan ya. Ada rencana Kak Riri mau bicara apa? Desakan keluarga ya? Oh, enggak. Enggak. Riri nggak bakal buka. Mbak, berarti atas desakan keluarga ya Mbak Riri akhirnya mau menggugat perceraian. Bukan desakan keluarga, enggak sama sekali. Karena sudah tidak bisa dipertahankan. Enggak, kan tidak bisa dipertahankan dan sudah dibicarakan secara keluargaan. Udah itu aja. Pernyataan yang tidak mau berpisah Nisa dengan ayah sebentar dong Kak? Nah, itu langsung Itu langsung saja nanti ke pihak yang Nisanya. bersangkutan. Kan belum ketemu Nisanya juga kan. Ya. Dan selama 2 tahun permasalahan ini masih dikasih nafkah nggak Mbak Riri sendiri? Nah, Itu perihal kekeluargaan aja Mas, tidak bisa diekspos ke sini ya. Ada nggak sih Mbak yang bisa disampaikan ke media? Dari tadi kan Mbak bilang sudah dibicarakan dengan keluarga. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke media. Ya mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalannya sendiri gitu. Dah. Kalau kondisi anak-anak sendiri seperti apa Kak? Ya cukup baik. Sekarang kondisi sendiri tapi cukup mengerti nggak sih untuk anak-anak udah mulai mengerti? Karena kan anak dia bawah usia. Masih Anak ada di Mas Ais atau di Mbak Eri sendiri? Kira-kira anak Untuk ini tinggal sama kakak. tinggal sama Iya. Oke, tuntutannya sendiri apa nih di pengadilan? hak asuh anak mungkin? Enggak, di sini secara keluarga hak asuh anak dan harta begini tidak. Tidak ada. baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya, baik-baik aja kok. Tapi masih ada pertemuan nggak sih antara kakak dengan Itu kita tidak bisa dipublikasikan di sini ya Mbak. iya, sampai saat ini anak-anak masih bertemu dengan ayah. Kita tidak bisa publikasikan di sini. Mohon maaf, itu masalah keluarga dan intern ya. Harapan Itu keluarga aja. mungkin seperti apa Kak? Ya, semoga kakak saya selalu bahagia dengan itu aja. Dah, Orang- dan bisa selalu sabar dan tabah. Tanggapan dari orang tua sendiri gimana Kak? Orang tua dari Mbak Eri juga. Karena kan kita udah dewasa, udah semuanya, jadi serahkan semua ke Kak Eri. Selain mendapatkan dukungan dari saudara serta seluruh keluarga besarnya, Riri Fairuz pun mendapatkan dukungan dari sahabat serta kerabat dekatnya. Salah satu bentuknya adalah dukungan dalam sebuah video yang pada akhirnya menjadi viral di media sosial TikTok. Diakui sang pembuat video, Riri Fairuz mengetahui dan sudah mengizinkan untuk beredar luas. Sang pembuat konten video tersebut merasa hanya memberikan dukungan kepada Riri Fairuz dan tidak ada niat untuk menjatuhkan pihak manapun. Itu konten saya. Jadi dia kan udah tahu dari lama, maksudnya. Cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar. Ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah, mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya. Jadi kayak ya udah ini gimana Mam, bikin konten nggak apa-apa, cuman tuh konten yang nggak memojokkan siapapun, kayak itu kan cuma dukungan ya, kayak ada foto saya sama dia gitu ya, nggak nyangka juga sih bakal viral gitu. Artinya beliau punya tujuan. Iya kayak ya udah terserah lah gitu, karena mungkin udah capek juga gitu. Maka ketika publik terkejut dengan kabar gugatan cerai dari istri pemain keyboard Sabian Gambus dan kental dengan aroma dugaan adanya pelakor dan dugaan perselingkuhan, pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Utara pun membenarkan jika istri dari Ayu Sabian telah mendaftarkan gugatan cerai dan pada tanggal 17 Februari 2021 telah menjalani sidang perdananya. Namun, pada sidang perdana perceraiannya, sang suami tidak hadir. Sehingga agenda berikutnya adalah sidang kedua yang dijadwalkan pada tanggal 3 Maret 2021. Sementara itu, alasan tidak hadirnya Ayu Sabian, pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Untuk perkara Eri Fitriah binti Matroji dengan Ahmad Fairuz bin Hasbiallah, itu nomor perkaranya 301.
masuk ke pengadilannya 27 Januari 2021. Alamat istrinya di Jakarta Utara, alamat suaminya di Jakarta Timur. Nah, itu. Mereka menikah 13 Oktober 2012. Punya anak 2 orang. Dari Januari 2021 berpisah tempat tinggal. Berapa dari Januari 2021. Baik. Awal Januari Pak ya? Nggak tahu, pokoknya Januari 2021 aja. Oke, baik. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah suaminya. Oh, Suaminya pergi. Iya. oke. Nah, itu gambaran singkatnya seperti ini. Oke, Pak. Oke? Ya. Gitu saja. Untuk pengajuan perceraian memang betul antara Eri Fitriah dengan Ahmad Fairuz, memang perkara sudah masuk ke kami, ke Pengadilan Jakarta Utara dengan nomor perkara 301 PDTG 2021 Pengadilan Jakarta Utara, dan perkara tersebut masuk tanggal 27 Januari 2021. Yang menggugat siapa Pak? Yang menggugat adalah istrinya, jadi istri dari Mas Ahmad Fairuz yang menggugat bernama Eri Fitriah binti Matroji. Untuk pernikahan mereka sendiri Pak, sudah berlangsung sejak berapa lama dan memiliki buah hati berapa Pak? Baik, setelah kami melihat dari berkas, ternyata antara Ahmad Fairuz dengan Eri Fitriah, mereka menikah tanggal 13 Oktober 2012 dan sudah mempunyai anak 2 orang. Bapak, biasanya kan ada terkait, pasti di dalam laporan ada perihal karena apa gitu, alasan mungkin bisa dijelasin Pak, kurang lebihnya sedikit. Mohon maaf kalau untuk itu kan sudah menyangkut pokok perkara. Hari ini adalah sidang pertama dari perkara Eri Fitriah dengan Ahmad Fairuz dan ditunda tanggal 3 Maret 2021 untuk memanggil Mas Fairuz. Tadi tidak hadir. Apa Pak penundaannya Pak? Penundaan karena tadi baru sidang pertama, jadi Mbak Eri yang hadir, sementara suaminya belum hadir. Kabarnya ada kurang kelengkapan berkas Pak? Apa gimana? Bukan kurang kelengkapan berkas, ini kan hari ini baru sidang pertama, yang hadir baru istrinya, sementara suaminya belum hadir. Harusnya agendanya mediasi ya? Kalau memang hadir dua-duanya, memang agendanya adalah mediasi. Ada alasan yang disampaikan mungkin Pak kenapa tidak hadir dari pihak si pemberian? Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada informasi dari Mas Ahmad Fairuz kenapa tidak hadir hari ini. Yang jelas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz supaya hadir pada hari ini, dan panggilannya juga sudah resmi dan patut. Namun tidak ada informasi kepada kami kenapa Mas Ahmad Fairuz tidak bisa hadir hari ini. Dilihat dari berkas yang didaftarkan, pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara mengatakan jika Ayu Sabian telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2021. Dan diketahui serta patut diduga kini Ayu Sabian bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Maka untuk sidang kedua yang diagendakan pada tanggal 3 Maret 2021 mendatang, pihak Agama Jakarta Utara meminta bantuan kepada wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memberikan informasi kepada Ayu Sabian agar hadir di sidang kedua tersebut. Kami lihat dari berkas sekilas tadi, ternyata bahwa menerangkan Mbak Eri telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya. Ternyata yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah suaminya. Sejak kapan Pak? Sejak Januari 2021. Yang meninggalkan suaminya, Pak? Iya, suaminya yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Tapi istrinya mengetahui nggak sih Pak di mana, meskipun pisah tinggal tapi di mana gitu? Tinggal lokasi diterangkan atau tidak? Lokasi yang jelas ada disebut dan ada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan kami sudah melayangkan bantuan untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam persidangan ini mungkin ada di dalam berkas-berkasnya ada menuntut hak asuh atau seperti apa? Kalau yang kami pelajari tadi hanya perceraian saja. Berarti tidak ada hak asuh ataupun harta gono gini? Tidak ada. Ada tidak mungkin ada Pihak ketiga atau apa kalian? gitu?
kami belum mempelajari lebih jauh tentang pokok perkara. Kami hanya lihat, oh berkasnya penggugatnya Mbak Eri, tergugatnya Mas Ahmad Fairuz, menikah 13 Oktober 2012, punya anak 2 orang, sudah berpisah tempat tinggal dari Januari 2021, dan Mas Ahmad Fairuz yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Siap kalau begitu. Rencana sidang keduanya kapan? Untuk sidang yang akan datang kami tunda ke tanggal 3 Maret 2021, hari Rabu juga. Agendanya masih mediasi atau seperti apa? Selama itu Pak, nggak diurutkan di sana, minggu depan juga. Kan suaminya ada di wilayah Jakarta Timur, bukan wilayah Jakarta Utara. Tentunya berbagai persiapan administrasi yang harus disiapkan oleh pihak pengadilan Jakarta Utara untuk mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sudah ada pihak pengacara dari pihak suami? Belum ada. Kalau istrinya tadi hadir secara langsung dan tidak menggunakan jasa pengacara. Berarti didaftarkan sendiri Pak? Didaftarkan sendiri, tadi juga hadir sendiri, gitu. Seandainya dari timnya suaminya nggak datang juga Pak, apa itu bisa langsung diproses atau bagaimana Pak? Ya kita lihat aja nanti pada sidang yang akan datang. Tapi kemungkinan itu ada Pak? Walaupun Sepanjang pengalaman kami kemungkinan kalau sidang pertama tidak hadir, mayoritas perkara yang kami tangani pada sidang kedua biasanya hadir. Untuk minggu depan agendanya Pak? Nggak ada. Tanggal 3 Maret hanya untuk memanggil tergugat aja. Oke. Andaikan beliau hadir, nanti agenda berikutnya adalah mediasi. dulu Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Cuman kan urutan masuk ke ruang sidang berdasarkan urutan nomor antri untuk sidang. Maka sejatinya pernikahan adalah sebuah janji suci untuk hidup bersama setia selamanya dalam keadaan susah maupun senang. Tidak ada tempat bagi pelakor ataupun pebinor masuk dalam rumah tangga orang lain. Maka perlu diingat bahwa tujuan pertama menikah adalah menjalani hidup setia bersama dengan pasangan yang sah. Maka, menurut Ustadz Zaki Mirza, kunci agar rumah tangga terbebas dari godaan pelakor atau pebinor adalah kejujuran. Selain itu, agar rumah tangga tetap utuh tanpa adanya jamahan dari pelakor maupun pebinor adalah jangan fokus pada kekurangan dan kelemahan pasangan, melainkan pada kelebihan pasangan masing-masing. Jadi konsep berumah tangga dalam Islam itu punya tujuan yang jelas. Tujuan utamanya itu adalah litaskunu ilaiha. Taskunu itu artinya damai, tentram, nyaman. Kalimat litaskunu juga diambil dari kalimat dasar dalam bahasa Arab, dalam kalimat as-sakan atau al-maskan, yang artinya tempat tinggal. Artinya orang yang sudah berumah tangga yang harus dicari satu, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan keridhaan Allah itulah maka dalam rumah tangga akan lahir kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Nah, dari sekian banyak unsur atau poin yang menjadi fondasi rumah tangga yang sakinah itu adalah kejujuran.